Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, sahabat sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera ya sahabat, dimanapun Anda berada. Tentunya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat, gangguan asam lambung, grade anxiety psikomatis membuat kita ini sering susah tidur atau insomnia sahabat. Nah, jika sahabat mengalami gangguan susah tidur atau kualitas tidur kita ini menurun, rendah ya sahabat. Nah, gangguan tidur berkaitan erat tentunya dari asam lambung juga sahabat, ada kaitannya. Nah, berkaitan lagi sahabat dari pola makan, pola pikir, pola hidup sahabat. Nah, asam lambung, grade anxiety psikomatis membuat susah tidur berkaitan erat banget dari 3P itu sahabat, dari pola makan, pola pikir, pola hidup, tidak jauh-jauh sahabat. Nah, jika sahabat mengalami susah tidur, coba urutkan dulu permasalahannya dari 3P tersebut. Contohnya dari pola makan dulu sahabat. Nah, saya di sini menulisnya sahabat supaya berurutan. Nah, tadi saya nulis. Nah, banyak sahabat yang nanya ke saya, nah apakah gangguan susah tidur dari asam lambung dan bagaimana caranya. Saya urutkan dari 3P sahabat. Nah, permasalahan yang pertama susah tidur ya sahabat. Nah, coba kita ingat-ingat dulu sahabat sebelum tidur, dari pola makan dulu saja. Yang terkecil dari pola makan, apakah sebelum tidur kita makan dengan makanan yang memicu asam lambung, contohnya pedas, minyak, atau bersantan, sehingga efek sampingnya ini pas kita lagi tidur perut ini panas, asam lambung ini naik kambuh tengah malam, lalu terbangun. Nah, itu pengalaman saya terjadinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah posisi tidur kita ini terlentang, tidak nyaman, sehingga asam lambung ini naik lagi ke kerongkongan. Nah, yang ketiga, apakah kita makan ini langsung tidur, jadi setelah makan ini langsung tiduran atau rebahan, biasanya main HP dan lain sebagainya. Nah, apakah itu sahabat ada permasalahan di situ? Nah, makanya sahabat cek dulu, urutkan dulu permasalahannya. Nah, terus bagaimana jika sahabat ada posisi tersebut ada di dalam permasalahan dari pola makan juga ada nih. Nah, makanya kita lakukannya dari pola makanan ini dibenahi dulu sahabat. Nah, yang pertama, sebelum tidur sahabat, isi dulu lambung kita atau perut kita isi dengan makanan-makanan yang bergizi, istilahnya bergizi yang sehat sahabat. Nah, jadi diisi dulu perutnya supaya nanti tidurnya nyenyak. Nah, selanjutnya yang kedua, posisi tidur kita ini harus diperhatikan sahabat, jangan terlentang. Nah, usahakan sahabat posisi perut dan dada ini lebih tinggi dada dari perut sahabat. Artinya supaya asam lambung ini, cairan asam lambung ini tidak naik ke kerongkongan. Nah, karena cairan asam lambung terus-terusan naik ke kerongkongan, nah sahabat, itu bisa menimbulkan gangguan pernapasan pas saat tidur sahabat. Artinya kita pas tidur sering sesak. Nah, kalau di bahasa Sunda sering dieurup-eurup katanya itu. Jadi terbangun, mimpi buruk dan lain sebagainya, padahal pernapasan ini terganggu. Nah, makanya sahabat usahakan posisi tidurnya ini dada lebih tinggi dari perut. Selanjutnya yang
Ketiga, hindari makan langsung tidur sahabat. Nah, jadi setelah makan ini minimal 2 jam itu kita duduk atau melakukan aktivitas kecil sahabat. Nah, jangan langsung rebahan, jangan langsung tidur. Nah, karena kalau langsung tidur biasanya yaitu asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi hindari 2 jam setelah makan ya sahabat. Nah, itu dari pola makan dulu kita benahi. Nah, apakah sahabat ada kaitannya susah tidur dari pola makan? Tinggal lakukan langkah-langkahnya saja. Selanjutnya dari pola pikir sahabat. Nah, dari pola pikir ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya susah tidur. Dari pola pikir kita urutkan dulu permasalahannya sahabat. Nah, permasalahannya biasa yang terjadi pengalaman pribadi saya, apakah kita selalu memikirkan hal tentang penyakit grade anxiety psikomatis atau memikirkan sensasi sehingga mengalami kecemasan, rasa takut, gelisah, bahkan lebih dalamnya ini rasa takut mati sahabat. Nah, jadi sebelum tidur sering memikirkan hal-hal yang tidak terjadi atau ketakutan. Nah, apakah sahabat sering memikirkan sensasi-sensasi yang ada di asam lambung? Nah, itu salah satunya. Terus, apakah sebelum tidur sering main HP sahabat atau main media sosial? Nah, sehingga di dalam media sosial itu banyak berita-berita, kita lihat, kita cek di grup tentang asam lambung, bahaya asam lambung, sensasi asam lambung, ABCD, sehingga terbawa ke dalam pikiran kita sebelum tidur itu. Terbawa, jadi kita terlalu memikirkan sensasi yang tidak terjadi malah bisa terjadi sahabat. Makanya kita stop ya sahabat. Selanjutnya sahabat, yang ketiga, apakah kita sering memikirkan kejadian yang belum terjadi? Nah, itu sahabat, kejadian yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan, atau kejadian yang sesudah terjadi. Contohnya kejadian yang sebelum terjadi dulu sahabat. Kejadian yang belum terjadi, misalnya ada orang yang meninggal, ada orang yang sakit asam lambung, ada orang yang ini berita-berita negatif yang kita tangkap dari media sosial, dari manapun itu, dari berita-berita ya sahabat. Nah, terbawa ke pikiran kita. Nah, makanya sahabat, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, caranya bagaimana sahabat? Langkah-langkahnya, cara memperbaiki pola pikir supaya kualitas tidur kita ini bisa bagus lagi sahabat. Kualitas tidur yang bagus sahabat tentunya sehari itu minimal 6-8 jam sahabat. Itu kualitas tidur yang bagus. Nah, makanya yang pertama sahabat ini harus lakukan pemikiran-pemikiran yang positif. Jangan memikirkan pikiran negatif. Ya, penyakit yang ada di dalam tubuh kita atau asam lambung yang ada di dalam tubuh kita ini jangan terlalu dipikirkan sahabat. Karena asam lambung itu bukan jenis penyakit sahabat. Jadi itu asam lambung itu nanti saya jelaskan lah sahabat. Semua orang juga punya asam lambung, cuman beda tingkatannya, ada yang sensitif dan ada yang tidak. Nah, jadi jangan terlalu memikirkan tentang penyakit kita sahabat. Nah, berpikirlah positif, berucaplah positif, lakukanlah relaksasi sebelum tidur sahabat. Sebelum tidur kita posisikan tubuh kita, diri kita, jiwa kita ini ada di tempat ini. Pikiran kita ada di sini.
tubuh kita ada di sini, jangan memikirkan yang jauh, jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, sahabat. Kuncinya dengan relaksasi, sadar, ikhlas, dan berucap Allah itu Allah itu sedang menguji hambanya. Nah, contohnya kepada sahabat sedang menguji hambanya untuk menggugurkan dosa-dosanya di masa lampau. Makanya itu sebagai alarm dari Allah supaya kita ini lebih mengingat lagi kepada Allah, pada Sang Pencipta, ya sahabat. Nah, jadi kita selalu berpikiran positif saja. Nah, itu selanjutnya yang kedua, yaitu hindarilah sahabat, yang paling penting hindari media sosial yang membuat kita ini drop mentalnya, sahabat. Nah, mental kita ini bisa jadi drop dari media sosial. Nah, menurunkan kualitas hidup kita, artinya sahabat, kualitas hidup kita ini bisa menurun dari media sosial, sahabat. Yaitu yang tadi saya sebutkan, sahabat, dari berita-berita negatif, ya sahabat, jangan terlalu dipikirkan. Nah, jadi sebelum tidur itu letakkan HP, gak usah main HP, ya sahabat, relaksasi, tidur. Nah, selanjutnya sahabat, yang ketiga, jangan memikirkan kejadian yang belum terjadi, ya sahabat. Jangan sekali memikirkan kejadian yang belum terjadi. Boleh memikirkan, boleh kepikiran, tapi yang positif yang kita tangkap. Tapi asam lambung itu identiknya ke negatifnya saja yang ditangkapnya. Oh, besok saya mau berangkat ke mana, bagaimana ya di jalan. Takut asam lambung naik, takut kambuh, takut lain sebagainya, sahabat. Nah, jangan terlalu dipikirkan, pikirkan yang sekarang, ya sekarang, gitu sahabat. Jadi itu kuncinya, cara membenahi pola pikir kita, lakukan aktivitas juga, sahabat. Nah, itu sahabat di dalam pola pikir. Selanjutnya yang ketiga, di dalam pola hidup, sahabat. Dalam pola hidup juga sangat berkaitan erat, sehingga kualitas tidur kita ini menurun, susah tidur, insomnia, dari pola hidup juga sangat berkaitan, ya sahabat. Nah, kita urutkan lagi, sahabat. Dari pola hidup, yang pertama, apakah kita sering begadang, sahabat? Nah, coba sahabat pikirkan, apakah kita sering begadang. Selanjutnya yang kedua, apakah kita sering mengabaikan alarm, istilahnya alarm yang ada di dalam tubuh kita. Oh, kita ini sedang mengalami asam lambung, itu punya mengidap asam lambung. Kita ini sering mengabaikan dari segi makanan, segi pikiran dan pola hidup. Nah, apakah kita sering memikirkan tersebut? Nah, mohon maaf, memikirkan penyakit kita, gitu sahabat. Jadi kita ini sering mengabaikan alarm dalam asam lambung, ya sahabat. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah jam tidur kita ini tidak teratur, sahabat? Nah, misalnya jam tidur kita ini tidak teratur, siang jadi malam, malam jadi siang, apakah sahabat terjadi seperti itu? Nah, tentunya itu bisa menurunkan kualitas tidur kita, sehingga kita ini susah tidur, insomnia, sahabat. Nah, bagaimana caranya, sahabat? Perbaiki dulu dari pola hidupnya. Yang pertama, sahabat, jangan sering begadang, tidur teratur, pola hidup sehat, sehingga kualitas tidur kita ini baik, dan esok harinya ini melakukan aktivitas lebih semangat, lebih bertenaga, tidak lemas, tidak sempoyongan, dan lain sebagainya. Jadi hindari begadang, sahabat.
atur manajemen jam tidur kita. Nah, sehari itu harus 8 jam atau minimal 6 jam lah sahabat. Nah, itu jadi di manajemen dulu. Nah, perbaikannya. Selanjutnya yang kedua, perbanyak bergerak. Nah, dari pola hidup, perbanyaklah pergerakannya itu contohnya beraktivitas sahabat. Beraktivitaslah, jangan rebahan terus sahabat. Nah, jangan rebahan, beraktivitas, bekerja lah, atau misalnya olahraga sahabat. Kalaupun setelah aktivitas kita lakukan olahraga di sore harinya setelah pulang kerja itu bisa sahabat, atau sebelum kerja. Jadi rutinkan itu minimal 1 minggu, insya Allah kualitas tidur kita lebih baik lagi sahabat. Coba lakukan, rutinkan dalam 1 minggu saja. Biasanya di hari keempat juga kalau sudah di manage jam tidur, jam bangun, insya Allah 4 hari langsung ada perubahan, dan di hari kelima, keenam, ketujuhnya itu sudah terbiasa. Rasa ngantuk itu datang dengan sendirinya sahabat. Tidak harus kita melakukan ABCD, datang dengan sendirinya karena kebiasaan pola hidup kita yang lebih baik. Nah, jadi perbanyaklah aktivitas, jangan rebahan terus sahabat. Yang paling penting jangan rebahan. Biasanya asam lambung itu membuat malas bergerak, pengennya rebahan, tiduran dan lain sebagainya, makan tidur. Biasanya seperti itu pengalaman pribadi saya. Tapi kalau kita berlarut-larut dalam situasi seperti itu, asam lambung ini bisa kambuh lagi, dan lama juga untuk penyembuhannya. Nah sahabat, untuk penyembuhan asam lambung tentunya dari kualitas tidur yang bagus, asam lambung Anda akan segera sehat kembali sahabat. Kualitas tidur, kualitas makan, maksudnya makan itu tidak harus yang mahal-mahal, yang bergizi, sehat dan tidak memicu asam lambung. Dan pola pikir sahabat, 3 jenis itu dapat mempercepat asam lambung ini sembuh dari diri sahabat. Nah, itu lakukan seperti itu ya. Terus dari pola hidup yang terakhir ini yang paling penting sahabat, sering terjadinya susah tidur ini, stop main HP sahabat. Stop main HP sebelum tidur sahabat. Medsos, nah, itu di stop dulu lah, di manage. Jadi jangan terlalu berlarut-larut, karena main HP itu suka kalap kita, tahu-tahu jam 12 malam, tahu-tahu jam 1, jam 2. Pokoknya stop main HP sebelum tidur itu. Nah, misalnya jam 8 stop, jam 9 ini baru kita bisa tidur dan bangun bisa di jam 4 atau jam 3 pagi atau sebelum subuh. Nah, itu jadi sahabat, hindari main HP sebelum tidur, itu yang paling penting. Yang terakhir, perbanyaklah ibadah sahabat, karena doa dalam beribadah itu doa yang paling mustajab. Nah sahabat, tentunya sahabat, barangkali sahabat susah tidur atau pas tidur sering terbangun tengah malam, sahabat, kalau bisa, cara saya pas kebangun tengah malam mau tidur lagi itu susah sahabat, saya mau mengatasinya seperti ini sahabat. Melakukan sholat malam sahabat, sholat malam 2 rakaat atau bisa 4 rakaat ya sahabat ya. Bagi sahabat yang beragama muslim bisa lakukan seperti itu. Setelah sholat meminta doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta kesembuhan, meminta panjang umur. Nah itu sahabat, doanya itu dulu, sehat panjang umur, sehat panjang umur, selalu meminta. Dan insya Allah kekuatan doa itu paling mustajab
insya Allah dikabul. Nah itu sahabat, nah setelah itu rasa ngantuk pun datang lagi dan bisa kita lanjut tidur lagi. Jadi lakukan pola hidup yang lebih bermanfaat, bermutu, itu sahabat ya. Nah itu saja, barangkali bermanfaat sahabat. Mohon maaf penyampaiannya kurang aturan atau apa. Nah ini cara saya, pengalaman saya, barangkali ini bermanfaat untuk sahabat. Mohon di subscribe apabila video ini bermanfaat untuk sahabat, di subscribe, karena subscribe itu tidak harus bayar sahabat. Nah dan itu juga supaya menambah semangat saya untuk mengupload sharing tentang asam lambung sahabat. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.